Kisah ini membuat kita sadar bahwa banyak misteri yang tersembunyi di kehidupan ini. Yuk tonton bersama agar kita senantiasa menjaga alam dan isinya. Selamat menonton. Angin pagi di kaki Gunung Arjawa selalu membawa bau tanah basah. Disitulah seorang pendaki bernama Raka Prasetya, pria 26 tahun, berdiri menatap jalur pendakian yang membentang seperti garis takdir. Hari itu ia mendaki sendirian, bukan untuk mencari pemandangan, bukan untuk mencari ketenangan, tapi untuk mencari jawaban dari mimpi-mimpi ganjil yang menghantuinya seminggu terakhir. Dalam mimpinya, seorang lelaki tua selalu memanggil namanya di tengah kabut. Raka, pulanglah ke tempat asal leluhurmu. Mimpi itu membuat dadanya berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di atas sana. Raka mulai melangkah. Suara dedaunan yang terinjak terdengar sangat jelas, seakan hutan sedang memperhatikannya. Beberapa pendaki lain melintas, namun entah mengapa Raka merasa dirinya berjalan di jalur yang berbeda, jalur yang lebih sunyi, seperti sudah disiapkan hanya untuknya. Di pos pertama, ia mendengar sesuatu, sebuah gumaman halus, seperti suara orang yang membaca doa kuno. Ketika Raka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Seolah rasa tak percaya dengan pendengarannya, Raka mengabaikan suara itu. Dalam hati, Raka bergumam, mungkin karena saya kecapean. Sembari Raka mengambil persediaan air minum yang sudah dibawa di tas ranselnya. Saat melanjutkan perjalanan, ia melihat tapak kaki di tanah. Tapak itu aneh terlihat jelas, namun tidak seperti tapak pendaki pada umumnya. Lebih menyerupai bekas kaki hewan yang berukuran besar dengan jejak yang begitu jelas. Raka menelan ludah. Mungkinkah penunggu gunung? Namun perasaannya justru terasa akrab, bukan takut. Seolah Raka tidak asing dengan pemilik jejak kaki itu. Dalam kebingungan, Raka pun melanjutkan perjalanan seorang diri. Memasuki zona hutan rimbun, suasana berubah drastis. Burung-burung mendadak diam. Desiran angin hilang. Hutan seperti menahan napas. Disinilah suara itu kembali terdengar. Sebuah bisikan lirih. Raka, cucuku. Raka berhenti. Siapa? Namun suara itu tak menjawab. Hanya meninggalkan gema samar yang menggetarkan tulang. Lagi dan lagi, Raka teringat oleh sosok yang hadir dalam mimpinya di kala itu. Namun tekad Raka kuat. Ia bertekad untuk memecahkan rahasia ini, walaupun sendirian. Saat menembus kabut tipis, Raka melihat sosok laki-laki tua berdiri membelakanginya. Di depan sebuah pohon besar, Raka meraih senter. Namun ketika cahaya menyorot, sosok itu menghilang seketika, meninggalkan bayangan yang bergerak sendiri di tanah. Raka gemetar, tapi ada dorongan kuat untuk terus mengikuti bayangan itu. Ia tahu mimpinya mulai menjadi nyata. Perlahan ia yakin bahwa sosok ini yang sering muncul di mimpinya. Dalam hatinya ia bergumam, siapa sebenarnya sosok ini? Apa hubungannya denganku? Raka tiba di pos 3 tepat ketika malam jatuh. Ia menyalakan api unggun kecil, mencoba menenangkan diri. Tapi udara terasa aneh, terlalu dingin, terlalu sunyi. Tiba-tiba dari balik gelap, bayangan itu muncul lagi. Namun kali ini bayangan itu perlahan membentuk wujud manusia. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang.
pakaian lusuh, dan mata tajam penuh kedalaman. Raka tersentak. Siapa yang? Tura. Eyang, lelaki itu tersenyum lemah. Bukan pertanyaan siapa cucuku, tapi mengapa aku memanggilmu? Sang lelaki tua duduk di dekat api. Namun, api itu tak memantulkan bayangannya. Dari sini, Raka tahu, ini bukan manusia biasa. Aku adalah Wisangkara, leluhurmu, penjaga jalur tua di gunung ini. Ratusan tahun sebelum kau lahir, Raka terpaku. Wisangkara melanjutkan, dulu keluarga kita menjaga gunung ini, tapi garis darah itu memudar. Ketika manusia mulai lupa pada alam, kau adalah yang terakhir, satu-satunya yang masih bisa mendengar panggilan gunung. Raka merasa dadanya panas, seperti ada sesuatu yang dibangkitkan dalam dirinya. Tapi Raka mencoba tetap tenang menghadapi kenyataan ini. Leluhur itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba kabut di sekitar mereka berubah menjadi bayangan masa lalu. Terlihat para penjaga jalur berjalan dalam formasi, membawa doa, menjaga pendaki, menenangkan angin. Lalu Wisangkara berkata, tugas kami adalah menjaga keseimbangan. Tapi sekarang, gunung ini mulai marah. Jalur lama terbuka kembali. Hanya satu keturunan yang bisa menutupnya, dan itu adalah kau. Raka menelan ludah. Tapi aku hanya pendaki biasa. Tidak, cucuku. Kau adalah darah penjaga. Wisangkara berdiri. Aku tidak bisa lama di dunia ini. Kau harus melalui satu ujian agar kau diterima oleh gunung. Tiba-tiba angin berputar. Api unggun padam. Gelap total. Raka merasakan tanah bergetar. Dari tengah gelap muncul suara raungan halus. Bukan hewan, bukan manusia. Wisangkara berbisik, jangan lari. Hadapi. Raka menutup mata, mengatur napas, dan berdiri teguh. Suara itu semakin dekat, semakin keras. Namun tiba-tiba hilang seperti disedot ke udara. Kabut pecah. Raka masih berdiri. Wisangkara tersenyum. Kau lulus. Gunung menerimamu. Kabut mulai berubah warna. Cahaya merah keemasan muncul dari balik pepohonan, tanda fajar akan tiba. Wisangkara memudarkan tubuhnya. Aku harus pergi. Ingat ini, cucuku. Jaga jalur ini. Perbaiki yang rusak. Lindungi yang tersesat. Dan ketika kau ragu, dengarkan angin. Di sanalah kami tinggal. Raka menahan air mata. Eyang, terima kasih. Leluhur itu tersenyum terakhir kalinya sebelum tubuhnya lenyap bersama kabut. Pagi tiba. Gunung tampak biasa, namun tidak pernah sama lagi bagi Raka. Ia melanjutkan langkah menuju puncak dengan hati yang baru, hati seorang penjaga. Dan sejak hari itu, ia tahu bahwa jejak kakinya bukan hanya miliknya sendiri, melainkan jejak darah dan warisan yang telah menunggu berabad-abad. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Yuk, tinggalkan jejak kalian di sini dan silakan komen kisah pendakian mana lagi yang harus saya up. Jika kalian punya cerita horor, jangan silahkan hubungin via email saya ya di budiarto95@gmail.com. See you next video.